Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin, yang mana Allah telah mengijabah doa-doa kita selama 2 bulan yang lalu. Selalu kita panjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu bunyi doanya? Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahi umur kami di bulan Rajab dan Sya'ban, dan sampaikan umur kami di bulan suci Ramadan. Alhamdulillah, Allah telah mengijabah, Allah telah mengabulkan doa dan pinta kita, sehingga kita telah memasuki bulan suci Ramadan. Kemudian tak lupa pula sholawat berangkaikan salam kita hadiahkan kepada junjungan kita, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan kita memperbanyak sholawat kita kepada Nabiullah Muhammad, kita tergolong umatnya yang mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin, amin ya rabbal alamin. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada, Ramadan merupakan bulan yang penuh berkah, bulan yang banyak kemuliaan, bulan maghfirah, Allah turunkan ampunan, bulan syahrul Quran, Allah turunkan Al-Quran, bulan syahrul doa, Allah ijabah segala doa kita, dan bulan Allah wajibkan kita untuk berpuasa. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu. Di dalam ayat ini Allah menyerukan kepada orang-orang yang beriman. Oleh karena itu, kalau kita tak beriman kepada Allah, tidak usah kita kerjakan ibadah ini. Allah wajibkan kita berpuasa, sebagaimana diwajibkan atas kamu, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu,
agar kamu menjadi orang-orang la'allakum tattaqun, orang-orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian hadis Nabi juga menjelaskan tentang puasa ini, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan mengharap iman dan mengharapkan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah ampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Oleh karena itu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, puasa di sini bukan hanya kita menahan haus dan lapar dari mulai pagi sampai dengan menjelang maghrib, tetapi kita juga harus menahan dari hal-hal yang dilarang Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga ibadah puasa kita diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, adapun tema yang akan saya bawakan pada hari ini ialah menghidupkan malam-malam Ramadan dengan doa dan harapan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, banyak riwayat hadis yang menjelaskan tentang keutamaan bulan suci Ramadan dan menghidupkan malam-malam Ramadan dengan berbagai macam ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari yang berbunyi, man qoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang beribadah di bulan suci Ramadan dengan keadaan beriman dan mengharapkan ampunan dari Allah, maka dosa-dosanya yang telah lalu Allah ampuni. Hadis ini menjelaskan keutamaan beribadah di bulan Ramadan dan menghidupkan malam-malam Ramadan, bahwasannya orang-orang yang memfokuskan dirinya beribadah kepada Allah di bulan Ramadan dengan niat yang tulus, maka Allah ampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Kemudian para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala dimanapun berada, ada hadis juga, hadis Nabi yang artinya barang siapa yang menghidupkan malam hari bulan Ramadan dengan melaksanakan ketaatan seperti melaksanakan qiyamul lail, ibadah-ibadah lainnya, di mana ia melaksanakan dalam keadaan beriman kepada Allah dan serta membenarkan dengan kemurnian niat dari dirinya, maka dosa-dosanya yang telah lalu Allah ampuni. Dalam hal ini dimaksud dalam hadis ini ialah dosa-dosa kecil, namun dengan anugerah dan keluasan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala bisa juga mencakup dosa-dosa besar, dan itu dapat dilihat dari zahir dan lafaz hadis tersebut. Termasuk juga Allah ampuni dosa-dosa kita yang telah lalu. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala dimanapun berada, tujuannya untuk menghidupkan malam-malam bulan suci Ramadan dengan melaksanakan berbagai macam ibadah. Jadi banyak ibadah yang bisa kita kerjakan untuk menghidupkan malam-malam Ramadan. Bukan hanya siang Ramadan, tetapi juga malam-malam Ramadan bisa kita hidupkan dengan ibadah. Banyak ibadahnya, salah satunya kita melaksanakan qiyamul lail. Yang kedua, kita memperbanyak membaca Al-Quranul Karim. Yang ketiga, kita banyak membacakan atau memperbanyak doa, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga bisa kita beriktikaf dan mengerjakan amal-amal soleh lainnya. Para hadirin
yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada hadis Nabi juga yang berbunyi, man qama Ramadan, man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, wa man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang menghidupkan malam Lailatul Qadar dengan iman dan mengharap pahalanya dari Allah Subhanahu wa taala, maka dosa-dosanya yang telah lalu Allah ampuni. Dan barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dalam keadaan iman dan mengharap ampunan dari Allah, maka dosa-dosanya yang telah lalu juga Allah ampuni. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salah satu menghidupkan malam Ramadan ialah dengan berdoa. Doa itu merupakan senjata bagi orang yang beriman. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 186 yang berbunyi, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, maka jawablah, sesungguhnya aku dekat, aku mengabulkan permohonan orang-orang yang berdoa kepadaku apabila ia berdoa kepadaku. Quran surah Al-Baqarah ayat 186. Dalam artian Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita dianjurkan untuk memperbanyak doa di bulan suci Ramadan ini. Karena bulan suci Ramadan ini bulan di mana Allah ijabah segala doa dan pinta kita. Kemudian hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bisa kita doakan keluarga kita, doakan orang tua kita, semoga Allah berikan kesehatan kepada orang tua kita. Doakan juga saudara-saudara kita, teman-teman kita, sehingga dengan doa kita di malam-malam Ramadan, semoga Allah ijabah doa kita dan Allah kabulkan doa kita, sehingga kita menjadi orang-orang la'allakum tattaqun. Kemudian di malam Ramadan ini juga doa yang dianjurkan. Ada doa yang dianjurkan dan diajarkan Rasulullah SAW, doa khusus ketika Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha. Apa itu doanya? Kata Aisyah kepada Rasulullah, ketika Rasulullah mengajarkan doa itu kepada Aisyah, doanya yaitu Allahumma innaka afu'un karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Ya Allah, Engkau maha pemaaf dan menyukai pemaafan, maka maafkanlah aku. Dengan doa kita Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga dengan membaca kita doa ini Allah kabulkan segala doa dan pinta kita, sehingga doa di malam Ramadan kita yang kita panjatkan dan kita munajatkan, Allah ampunkan dosa kita. Harapan juga kita menjadi pribadi yang lebih baik. Kemudian doa kita untuk keluarga kita, harapan kebaikan doa kita di dunia maupun di akhirat. Semoga Allah kabulkan doa dan pinta kita di malam Ramadan ini. Dan saya mengajak kepada kita semua, mari kita hidupkan malam Ramadan ini dengan banyak-banyak beribadah kepada Allah, sehingga kita tergolong di akhir Ramadan nanti, kita tergolong hambanya yang la'allakum tattaqun, bertakwa di sisi Allah. Jangan kita sia-siakan bulan Ramadan ini, khususnya malam Ramadan, karena belum tentu kita bisa berjumpa di bulan Ramadan yang akan datang. Oleh karena itu, mari kita memperbanyak ibadah dan menghidupkan malam-malam Ramadan, baik itu beriktikaf di masjid, membaca Al-Quran, melaksanakan qiyamul lail, yaitu sholat tarawih,
sholat tahajud, dan sholat sunnah-sunnah lainnya, sehingga amal ibadah kita di bulan Ramadan ini dan dosa-dosa kita diampuni Allah Subhanahu wa taala, dan ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.